Puji Tuhan. Saudara, firman Tuhan berminggu-minggu mengajarkan kepada kita tentang pentingnya kita memiliki hati yang bersyukur. Kemarin Mbak Titi sempat WA saya, Pak ini tema firmannya apa? Saya ngomong, bentar ya, di antara dua. Nanti saya kirim. Sampai dengan saat ini saya belum kirim dia. Tetapi ajaibnya memang firman Tuhan hari ini Tuhan sinkronkan dengan apa yang tadi kita nyanyikan terus-menerus tentang bersyukur. Tema firman Tuhan hari ini yaitu bersyukur atau mengucap syukur selalu. Firman Tuhan minggu yang lalu berbicara tentang 10 orang kusta yang sembuh. Tetapi hanya 1 orang yang kembali kepada Tuhan. Dan 1 orang yang kembali kepada Tuhan itu memuliakan Tuhan dengan suara nyaring. Bersyukur kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak hanya menyembuhkan dia dari sakit kustanya. Tapi Yesus berfirman bahwa imanmu telah menyelamatkan engkau. Artinya, orang kusta yang 1 orang yang bersyukur dan kembali kepada Tuhan ini tidak hanya disembuhkan tetapi juga diselamatkan. Mari kita akan buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 188 ayat yang pertama. Baik yang di dalam gereja maupun yang ada di lobi, mari kita baca bersama-sama, bisa dari LCD, bisa dari Alkitab saudara. Kita baca dengan suara yang keras sampai telinga saudara sendiri mendengarkan. Kita baca 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saya ulangi lagi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Ulangi lagi. Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara, konteks ayat ini adalah teks di mana Daud memproklamasikan ucapan syukurnya ketika dia berhenti dari statusnya sebagai buron. Saudara tahu di dalam cerita Alkitab bahwa Daud punya status bertahun-tahun sebagai buron karena Raja Saul yang tidak menginginkan kehidupan itu, Daud itu hidup terus. Artinya Daud diburu untuk dibunuh. Bertahun-tahun Daud jadi buron. Tetapi ketika Saul mati, Daud kemudian dilantik menjadi raja. Dan teks ayat ini adalah pidato pertama dari Daud ketika dia dilantik menjadi raja. Ini adalah sekaligus sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan ketika dia pertama kali mengawali pelayanannya sebagai Raja Israel. Jadi ini awal mula bagaimana Daud mengawali sebagai raja dan dia mengikrarkan kepada Tuhan. Dia berpidato. Dia katakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Makanya Daud mengawali atau memulai pemerintahannya sebagai raja di Israel dengan mengatakan bersyukurlah kepada Tuhan. Dan budaya mengucap syukur ini adalah budaya yang sudah dilakukan oleh nenek moyang Israel. Sejak dari Adam, Abraham,
ya sampai dengan Nuh, ya Daud juga bersyukur seperti nenek moyangnya. Nuh ketika pertama kali dia menjejakkan kaki di tanah, setelah 40 hari lamanya dia ada dalam bahtera dan air bah itu menenggelamkan bumi. Ketika dia pertama kali menginjakkan kaki, dia bersyukur kepada Tuhan oleh karena karya keselamatannya. Yang akhirnya Nuh ketika dia bersyukur pada Tuhan, dia mempersembahkan misbah, kurban kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Makanya ciri orang yang bersyukur kepada Tuhan, yaitu orang yang senantiasa berdoa bersyukur pada Tuhan, lalu beribadah kepada Tuhan. Ini adalah orang yang bersyukur. Nah, demikian juga nenek moyang kita, kalau saudara teliti, semuanya selalu diwarnai dengan yang namanya bersyukur kepada Tuhan. Ya, firman Tuhan minggu yang lalu sangat indah. Ketika kita mengingat status kita sebagai anak Allah dan Bapa di surga sebagai Bapa kita, kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena apa? Karena Tuhan yang menjamin hidup kita. Tuhan punya kewajiban menjamin hidup kita. Khotbah hari ini kita akan belajar bersyukur selalu. Relevan dengan apa yang dikatakan di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 18. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, Daud tidak hanya bersyukur kepada Tuhan ketika dia dilantik menjadi raja, tetapi dalam keadaan yang terjepit pun Alkitab menyatakan bahwa Daud juga bersyukur. Dalam keadaan dia dikejar-kejar oleh Absalom, anaknya, Alkitab juga menyatakan dia juga bersyukur. Artinya Daud memberikan teladan bahwa dia bersyukur kepada Tuhan baik dalam keadaan dia ini dilantik jadi raja maupun dia di dalam keadaan kesengsaraan. Kalau saudara pelajari di dalam banyak isi daripada kitab Mazmur, Daud senantiasa bersyukur. Makanya kalau kita lihat Daud hidupnya diberkati oleh Tuhan. Memang tidak mudah, ya, tidak mudah bagi orang ini untuk bersyukur dalam keadaan yang tidak baik. Nanti kita akan belajar bagaimana mengucap syukur merupakan kunci daripada kehidupan orang yang berhasil. Ya, ucapan syukur merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan orang percaya. Menunjukkan bahwa kita menghargai Tuhan. Mari katakan bersama-sama. Kita menghargai Tuhan. 2, 3. Iya. Mengucap syukur bukan hanya ciri khas orang yang menghargai pribadi Tuhan. Tetapi yang perlu kita belajar pagi ini sebenarnya ada kuasa di balik pengucapan syukur. Saya ulangi lagi, ada kuasa di balik pengucapan syukur. Saya sudah menyampaikan kemarin ketika Tuhan Yesus diperhadapkan masalah. Murid-murid disuruh masih makan, tapi murid-murid beralasan, 5.000 orang diberi makan, di mana warung yang akan jual? Bagaimana? Enggak bisa. Menghadapi situasi di mana 5.000 orang lapar. Kita lihat di dalam Matius pasal 15 ayat 26. Tersedia hanya 5 roti, 2 ikan.
Di dalam Matius disebutkan ada 7 roti dan 2 ikan. Sangat terbatas. Ya, ini adalah satu permasalahan di mana kita itu membutuhkan sesuatu tapi yang tersedia sangat terbatas. Coba saudara lihat, apa solusinya? Yesus mengambil roti dan ikan. Dia mengucap syukur. Saudara, dia mengucap syukur. Berarti apa? Berarti di dalam keadaan yang terbatas pun ketika ada ucapan syukur, saudara bisa lihat roti dan ikan yang kecil jumlahnya ini dilipat gandakan oleh Bapa di surga. Maka semua orang dapat makan sampai kenyang. Dan sisa 12 bakul. Ini artinya apa? Dengan mengucap syukur, sesuatu yang tidak mungkin terjadi menjadi mungkin. Sesuatu yang terbatas dapat dilipat gandakan oleh Tuhan. Bagian yang kedua saya ingin menerangkan, lalu bagaimana kita bisa mengucap syukur? Pertanyaannya, bagaimana toh kita bisa mengucap syukur? Pak, saya sudah sering dengar khotbah ini. Ya mengucap syukur iya. Tapi caranya bagaimana? Yang pertama, menyadari bahwa Tuhan itu baik. Selalu hidup kita harus dibawa kepada kesadaran bahwa Bapa di surga adalah Bapa yang baik. Kalau orang belum mengerti tentang Bapa di surga dan kadang-kadang menaruh curiga pada Bapa di surga, kadang-kadang salah paham dengan Tuhan atau mungkin menyalahkan Tuhan, lalu bertanya, Tuhan, kenapa seperti ini? Sering protes pada Tuhan. Tuhan, kenapa? Saya udah begini-begini, kenapa kamu tidak berkati saya? Tuhan, saya udah begini, kenapa ini masalahku tetap ada? Perhatikan. Langkah yang pertama, menyadari Tuhan itu baik. Karena kebaikan Tuhan, Dia menyelamatkan kita. Dia mati di kayu salib dan Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia naik ke surga. Dia memilih dan menetapkan kita. Saudara bayangkan ya, ada banyak orang-orang yang belum dipilih, belum ditetapkan untuk menerima karya keselamatan. Keselamatan itu adalah satu karya Tuhan yang terbesar dalam hidup kita. Dan Tuhan tidak hanya berjanji menyelamatkan kita, tapi sebenarnya kalau manusia mau taat seturut dengan kehendak Tuhan, maka rancangan Tuhan adalah rancangan yang sempurna. Kadang-kadang manusia lebih memilih jalannya sendiri. Oleh karena memilih jalannya sendiri, akhirnya apa? Manusia tersesat. Manusia jauh kepada Tuhan. Ya. Manusia dipisahkan. Oleh karena dia mau dibawa masuk dalam rencana Tuhan, tapi enggak taat. Ya. Mau dibawa kepada kehidupan yang sungguh-sungguh mengalami Tuhan, enggak mau. Manusia kadang lebih memilih untuk masuk di dalam jeratan iblis. Ya. Manusia ingin diubahkan oleh Tuhan supaya punya pola pikir, supaya punya hati yang sungguh-sungguh dibentuk Tuhan. Tetapi kadang-kadang manusia tidak mau. Nah, makanya langkah yang pertama, sadari. Makanya kalau ada orang yang sudah sungguh-sungguh hancur hidupnya, sungguh-sungguh jauh dari Tuhan, hancur hidupnya, lalu ditolong Tuhan, lalu dia menyadari, oh sebenarnya Tuhan itu baik. Tuhan itu tidak pernah membiarkan orang yang dikasihinya mengalami kesulitan, mengalami berbagai macam
tantangan yang karena dosa. Tapi kadang Tuhan juga izinkan manusia mengalami kesulitan, diizinkan supaya ketika dia bertobat, dia bisa berkata begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu, kalau saya renungkan, saya berulang kali bercerita bagaimana Tuhan itu benar-benar menangkap saya. Bagi saudara-saudara yang jemaat lama, saudara pasti tahu, saya ini senang melayani Tuhan. Senang melayani Tuhan. Sejak remaja, saya senang melayani Tuhan. Ya. Tetapi saya tidak senang jadi pendeta. Saya nggak senang jadi gembala. Kenapa? Ya saya senangnya melayani Tuhan saja. Kalau jadi gembala itu, saya kurang senang. Kalau ditanya, kenapa? Nggak tahu. Pokoknya saya senang melayani Tuhan. Ya. Saudara, saya nggak tahu. Ya. Bagaimana ketika pada tahun 90-an, 90, Pak D saya yang punya warisan, ini Pak D saya. Jadi ini kakaknya ibu yang punya warisan rumah ini, dia istrinya sakit kanker. Karena istrinya sakit kanker, dulu belum ada BPJS ya, maka dia jual rumahnya. Waktu itu saya baru mulai belajar bekerja, ya sambil melayani Tuhan dan juga jadi guru. Pak D saya ngomong, ini rumah ini untuk dibeli, dan saya nggak punya uang untuk membeli itu. Akhirnya saya punya uang hanya sebagai DP, ya sebagai DP. Ya. Lalu saya beli. Ketika saya beli, lalu saya angsur. Ini. Dan saya nggak tahu apa rencana Tuhan. Waktu itu Mbah Ponco masih hidup. Ya. Dia ngomong, pokoknya omah iki nek dituku ya kudu nuku Totok. Ya, Totok itu nama saya. Saya nggak tahu rencana Tuhan. Udah saya beli. Saya juga tidak berpikir mau rumah di sini. Itu tahun 90. Tahun 80. Ini berbentuk joglo. Ini adalah warisan untuk Pak D. Tirto di Cirebon. Bapak saya masih hidup, lalu dibeli oleh bapak saya. Dibeli kepada Pak D. Tirto. Pak D. Tirto itu anak tertua dari Mbah Ponco. Saya juga nggak tahu. Ya, nggak tahu bagaimana itu. Ya. Tetapi saya masih ingat ketika tahun berapa ya? Ini masih joglo, ini masih kebun kosong gitu. Oh 98. 98 saya masih. Ini saya mencangkul fondasi itu, saya pengen dirikan kantor. Waktu itu belum ada gagasan. Mau apa. Ya, saya masih ingat Mas Jalu itu pulang dari Bandung. Saya masih ingat banget. Ya, ketika duduk mau bikin kantor. Karena dulu jemaat masih terbatas, nggak ada rapat-rapat, nggak ada apa. Saya ingin. Ketika itu, lalu tahun 2000 ada kantornya. Nah, lalu dengan kasih dan kuasa Tuhan, ini tanah di belakang ini kan dulu bukan tanah kita. Lalu dibeli, lalu ada TK. Dari situ TPA masuk. Karena kalau nggak ada kantor, nggak ada tempat untuk kegiatan, nggak bisa. Jadi saya ini kalau mengingat rencana Tuhan, semua itu didesain Tuhan. Saya dulu ada di Gelodokan selama 10 tahun, saudara, di rumah Gelodokan itu. Rumah itu tipe 45, itu tipe yang paling tinggi untuk bapaknya Bu Yuli karena bapaknya ini perwira. Ya, dapat jatah. Saya disuruh ngangsur per bulan 70.000. Ya, saya nggak mau, saya nggak suka di perumahan. Wah, anak ragelem piye kuwi murah kuwi 70.000. Hanya selama berapa? Gak lama itu. Ya. Akhirnya rumah itu diangsur oleh kakak saya, kakaknya Bu Yuli, Mas Bambang. Hanya 70.000. Ya, itu murah sekali. Ketika sudah lunas, ya saya gelo, waduh, jane ndemen gelem ya. Ya, cuma 70.000 gitu kan. Ya. Tapi nggak tahu
Tuhan giring saya. Tuhan itu punya rencana. Ya. Nah, saudara, bahwa kadang kita berpikir begini, oh kok Tuhan itu begitu hebat ya, merajut satu kehidupan orang itu jadi kehidupan yang sungguh-sungguh luar biasa. Kalau saya melihat kehidupan Yusuf yang waktu kecil disayang sama bapaknya sampai dibelikan jubah, saudara-saudaranya iri. Karena apa? Dia bermimpi, bapak ibunya nyembah dia, saudara-saudaranya juga sujud menyembah dia dari berkas-berkas gandum yang ketika dijejer itu berkas gandumnya Yusuf di sini, berkas gandumnya saudara-saudaranya di ambruk semua ini. Wah, saudaranya marah sampai ayo dibunuh saja. Oh, enggak tega, masukkan sumur. Wah, masukkan sumur. Wah, bengok-bengok, mas, mungkin gitu ya. Udah jangan dibunuh lah. Lalu akhirnya apa? Akhirnya dijual jadi budak. Ya, jual jadi budak di rumah Potifar, difitnah istrinya Potifar, masuk penjara. Ya. Dengan berbagai proses sampai dia dapat mengartikan mimpi raja. Dia jadi Perdana Menteri. Perdana Menteri urusan bulog, urusan beras. Karena dia bisa mengartikan bahwa nanti akan ada 7 tahun kelimpahan, ada 7 tahun kelaparan. Sampai akhirnya tibalah waktunya kelaparan. Karena terjadi kelaparan yang hebat, bapaknya Yusuf ngomong sama anaknya, kamu pergi ke Mesir loh, di sana banyak pangan. Di sana banyak pangan. Akhirnya kakak-kakaknya pergi ke Mesir dan ketemu Yusuf. Yusuf bisa saja langsung setelah masa lalu. Tapi tidak. Dia hanya berkata, oh memang manusia itu mereka-rekan hal yang jahat bagi saya. Tapi Tuhan itu merekan hal yang baik. Coba kalau dulu tidak dibuang ke dalam sumur, tidak dijual ke Mesir, kira-kira bagaimana? Apakah ada Yusuf yang jadi Perdana Menteri? Enggak. Kita tahu bahwa kadang-kadang seringkali Tuhan itu sebenarnya membawa kita, mengizinkan kita ada dalam satu kehidupan yang sebenarnya, aduh ini sangat susah. Kenapa bisa begini? Ya, kalau Yusuf mengingat masa lalu, waduh masa lalu saya seperti ini ya, mungkin dia kepahitan, mungkin ini dendam. Ya, saudara-saudara yang punya masa lalu yang tidak enak, saya berpikir, wah menyalahkan masa lalu, jadi korban keadaan. Tapi kalau saudara jadi Yusuf, wah iya ya, aku dulu mengalami seperti ini. Ini reka-reka manusia dan Tuhan izinkan loh ya, anehnya. Tuhan izinkan, tapi pada akhirnya Yusuf dipakai oleh Tuhan untuk memboyong keluarganya ke Mesir. Di Mesir pun ketika dia jadi Perdana Menteri, keluarganya diboyong, dikasih tanah Goshen. Ya, wah hidup sejahtera di sana. Tapi lama-lama Yusuf mati. Rajanya nggak kenal. Akhirnya apa? Jadi budak juga gitu kan. Tapi akhirnya juga keluar melalui Musa. Sungguh luar biasa. Saudara, kalau kita melihat, tetapi kita mesti menyadari bahwa Tuhan itu baik. Amin. Ya, cirinya gampang. Saudara terpuruk, saudara hancur karena apa? Karena dosa, ya bertobat. Karena itu ada dalam jalur rencana kuasa kegelapan. Kalau kita ada dalam pikiran negatif, permusuhan, pertentangan yang oleh karena apa? Oleh karena perpecahan, permusuhan, itu bukan dari Tuhan. Tapi kalau Tuhan izinkan saudara mengalami sesuatu, tetapi ketika mengalami sesuatu ini ada dalam rencana Tuhan. Wow, Tuhan baik. Bapak saya ini dipanggil oleh Tuhan dalam usia yang sangat muda. Ya. Saya nggak tahu, saya lupa itu. Usia persisnya berapa Bu waktu Bapak meninggal? Berapa? 41. 41 loh. Dia merintis di sini, jemaatnya masih kecil, meninggal. Orang berkata, udah selesai nih GPDI Canan. Selesai, 41. Saya nggak tahu Pak Agung usia berapa sekarang itu?
Pak Agung itu 46. Loh, Pak Agung 46. Bapak saya 41. Loh, muda sekali. Nah, kalau hidup terus usia berapa ini Bapak ini? 82. Oh, usia 87 kok dia Pak. Usianya berapa? 82. Ya, ya sekitar itu. Mungkin Pak Ari bergemuran dikit ya. Timuran. Ya, oke. Ya. Tapi belum tentu saya jadi hamba Tuhan, belum tentu saya terpanggil. Jadi begini Saudara. Ketika kita mengucap syukur, kita menyadari, oh, Tuhan itu baik ya. Ketika kita menyadari Tuhan baik, Tuhan menyelamatkan, Tuhan memimpin, Tuhan punya rencana yang kekal, yang indah. Wah, itu luar biasa. Ini. Ya. Di dalam Kejadian pasal 50 ayat 20, Yusuf ketika ketemu dengan saudaranya, memang kamu telah mereka-rekakan hal yang jahat kepada aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kadang-kadang tekanan, himpitan, berbagai macam masalah itu, kalau datangnya dari orang, anggap saja ini orang ini alatnya Tuhan. Saudara, banyak hamba Tuhan. Ya, saya bertemu dengan hamba Tuhan ya, usia saya kan sudah 58 menginjak ke 59. Saya kalau kumpul dengan hamba Tuhan tuh ngomongnya ya sama ya. Wah, aku masalah terus. Ya masalah ini. Saudara, kadang-kadang mereka juga terganggu kesehatannya. Ya, ada banyak hamba Tuhan yang meninggal karena sakit jantung. Karena apa? Kemarin baru saja lagi rapat di Jakarta. Ini departemen apa ya? Lupa. Ini juga lagi rapat, lagi ngomong itu meninggal. Udah, saya ngomong gini. Jangan sampai pelayanan itu membuat kita ini, menjadi kita ini tertekan. Justru pelayanan itu harus membuat kita jadi bertumbuh. Amin. Iya, harus jadi bertumbuh. Pelayanan membuat kita harus jadi pribadi yang lebih rohani, pribadi yang lebih dewasa. Kalau disalahpahami, enggak apa-apa. Tuhan baik. Kalau disalahkan, difitnah, udah biasa. Ya. Makanya begini, pokoknya pandang saja Tuhan baik. Kalau ada orang yang justru enggak baik, katakan itu alatnya Tuhan. Amin. Ini. Nah, makanya begini. Dengan kita bersyukur, melihat Tuhan itu baik, kita bisa mengerti. Yang kedua, ya, bagaimana cara bersyukur? Perhatikan yang kedua. Yang kedua, percayalah Tuhan dapat menggunakan setiap hal yang terjadi dalam hidupmu untuk kebaikan. Percaya saja. Ya. Percaya saja. Tuhan itu bisa menggunakan semua hal untuk kebaikan. Makanya begini, saudara tidak perlu terlalu berpikir tentang orang. Tidak perlu terlalu berpikir tentang situasi. Ya. Saya berkali-kali menekankan ada 3 hal yang tidak perlu kita risaukan. Yang pertama, peristiwa di masa lampau. Tidak bisa. Kalau udah masa lampau ya sudah. Jangan pernah kepahitan dengan masa lampau. Jangan pernah berpikir tentang masa lampau. Jangan saudara dihantui dengan masa lampau. Karena masa lampaumu itu bisa dipakai Tuhan untuk membuat engkau jadi pribadi yang luar biasa. Contohnya Yusuf. Amin. Contohnya Daud. Daud juga seperti itu. Waduh, udah baik ya, tapi Saul berusaha membunuh. Ya, udah baik ya, tapi anaknya sendiri memberontak. Ya, saudara. Makanya jangan pernah kita khawatir. Apapun yang sedang kita alami ini bisa membawa engkau jadi baik. Saya ini menyadari. Saya ini enggak pinter, saya ini bukan orang pinter. Ya. Saya menyadari, kalau dalam hal ilmu administrasi saya ini pinter. Oh, kalau dalam hal melayani Tuhan, ilmu yang berkaitan dengan teologi, saya itu enggak pinter. Sampai sekarang pun saya enggak pinter. Walaupun saya sekolah sampai doktor. Saya enggak pinter. Saya selalu belajar. Ya. Tetapi oleh karena saya sadar saya enggak pinter, saya belajar. Ya. Dan saya tidak pernah berhenti belajar. Saya ngomong sama istri,
Oh kalau ada S4 saya mau belajar. Sayangnya enggak ada. Saya kemarin ngomong-ngomong sama teman, yuk kita belajar bareng ya, belajar tentang sebuah program yang menolong para pendeta memahami Alkitab. Ya. Saya sadar. Ya. Tetapi justru karena keberadaan kita ini, kadang kita dipacu untuk maju, dipacu untuk bertumbuh. Ya. Makanya begini saudara, firman Tuhan berkata dengan jelas, ya, janganlah hendaknya kita khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam permohonan dengan apa? Ucapan syukur. Dengan kita percaya saja bahwa Tuhan dapat menggunakan setiap hal yang terjadi dalam hidupmu demi kebaikan. Percaya. Orang yang khawatir itu orang yang tidak percaya. Pak, bisakah kita khawatir? Bisa. Tetapi kita jangan berkhawatir senantiasa. Orang kalau khawatir terus-menerus, itu nanti orang itu bisa lama-lama tidak mempercayai Tuhan. Orang yang khawatir itu biasanya disertai dengan meragukan Tuhan, lalu bersungut-sungut, lalu tidak semangat untuk berdoa, tidak semangat untuk beribadah. Makanya kalau kita menyadari bahwa hidup kita ini ada di tangan Tuhan, percaya saja. Bu Untari kemarin mengatakan Bapa di surga itu adalah Bapa yang punya kewajiban memelihara hidup kita. Yang percaya katakan amin. Iya. Yang terakhir, dampak bersyukur. Apa toh dampak kalau kita bersyukur? Ya, ketika kita bersyukur, maka kita mengerti bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak berdiam diri. Ya, kita disadarkan pada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Katakan bersama-sama, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya. Ada orang yang tidak mau jadi tua ya. Maunya muda terus itu kan. Ya ketika tua, kok aku tua yo, Pak aku tua ya, ya sudah. Yang namanya usia kok. Ya. Kok aku sekarang begini ya. Saya tadi mau naik saja berhati-hati saudara. Kadang-kadang tidak tahu bagaimana saya ini bisa kadang-kadang sengkerang gitu, sakit gitu. Saya ngomong. Setiap kali saya ngomong cerita itu mesti jawabannya faktor Pak. Mesti faktor U gitu. Waduh iya. Maunya sih sehat terus gitu kan. Maunya sehat terus gitu. Saya tadi lupa minum obat kandesartan. Saya ngomong, ambilkan di atas aqua itu. Ambilkan. Karena kalau minumnya telat dampaknya kurang. Saya lapor, wah enggak ada gitu. Saya masuk, memang ada gitu kan, mungkin lihatnya kurang. Iya. Saudara, Pak apakah kurang iman? Tidak. Ya, memang Bapak Ibu yang sudah tua, ya bersyukur ya. Saya ini heran sama Bu Marni ini loh. Bu Marni ini sudah tua tapi hebat loh ya. Wah kalau ngomong sama Pak, saya tuh ini keju ini wah luar biasa, tapi itu dulu kalau rewang bisa 3 hari gitu ya. Wah kalau namanya jualan, waduh. Jualan dan jalan gitu nggih. Ya, tapi sudah tua Bu, ya. Mestinya dikurangi ya. Ini. Kalau di forcer sudah tidak bisa. Ini. Ya. Tuhan tidak pernah berdiam diri, Tuhan melihara kita. Yang kedua, kita akan menjadi pribadi yang positif. Dampaknya apa? Ini. Kita akan menjadi pribadi yang positif. Dengan bersyukur, kita akan menjadi pribadi yang positif. Saya ingat firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Di dalam firman yang lain dikatakan begini, hendaknya pikiranmu itu loh,
selalu dipenuhi dengan yang mulia, yang baik, yang adil, yang suci, yang manis, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Dengan bersyukur kita jadi pribadi yang positif. Kenapa bisa seperti ini? Karena Tuhan rindu kita ini, hidup kita jadi kesaksian di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat itu tidak lihat, tidak tanya berapa sehari, berapa jam sehari kita berdoa, berapa pasal sehari kita baca Alkitab. Tetapi orang di luar sana lihat saudara dari perkataan. Ketika kita bersyukur, kita jadi selalu menjadi pribadi yang positif. Ya. Saudara kalau ketemu orang itu mudah. Kalau ngobrol itu 5 menit pertama, saudara sudah akan tahu siapa orang itu. Wah, ini orang yang kecewa ini orang yang kepahitan ini, orang yang negatif ini. Ya. Makanya kalau kita jadi pribadi yang negatif, ini pikiran hanya dipenuhi dengan yang negatif. Ya. Kalau kita jadi pribadi yang tidak bersyukur, pikiran hanya dipenuhi dengan tuntutan-tuntutan. Ya, tuntutan-tuntutan. Ya, ngelihat orang lain punya ini aja, aduh kok aku ora duwe ya. Ngelihat uang bojone ganteng, oh bojoku ora ganteng ya. Iya. Iya, lihat orang rumahnya bagus kok omahku ora. Wah, sudah, pokoknya ini enggak bersyukur, Saudara. Dengan kita bersyukur, kita jadi pribadi yang positif, menjadi pribadi yang pikirannya dipenuhi dengan hal-hal yang baik. Ini. Dan akhirnya dengan kita bersyukur, kita menjadi pribadi yang bertumbuh. Ketika kita bertumbuh, kita menjadi dewasa iman kita. Iya. Kita tidak menjadi pribadi yang bersungut-sungut. Iya. Kalau kita menjadi pribadi yang bersungut-sungut, wah, kita tidak akan bertumbuh di dalam Tuhan dan setan senang. Setan itu membentuk geng, pribadi yang bersungut-sungut, yang pikirannya tidak baik. Lalu ketika kita menjadi pribadi yang bersyukur, pikiran kita baik, kita akan menjadi pribadi yang membawa damai. Katakan membawa damai. 2, 3. Ulangi lagi. 2, 3. Iya. Satu hari Pak Fitri itu share di grup, berbahagialah orang yang membawa damai. Karena dia disebut sebagai anak Allah. Kalau enggak membawa damai, orang ngomong, oh, katanya orang Kristen kok begitu. Ya. Itu dimulai dari bersyukur. Ya, bersyukur saudara punya anggota komsel ini. Bersyukur ini saudara ada dalam jemaat seperti ini. Oh, bersyukur Tuhan sudah memberikan gedung seperti ini. Bersyukur saudara punya gembala seperti ini. Tidak ada orang sempurna. Enggak ada. Ya, bersyukur ya. Saudara punya istri, punya suami, punya keluarga. Itu penting sekali. Ini. Yang ketiga, dengan kita bersyukur, maka hidup kita dipenuhi dengan ucapan yang memberkati. Ya. Ucapan yang memberkati itu seperti apa, Pak? Ucapan yang memberkati itu, kita ini memiliki kata-kata yang memberkati. Kata-kata itu dari mana? Dari hati. Ini itu mengalir. Jadi apa yang ada dalam hidupmu itu mengalir dari mulutmu. Ya. Kalau kita menjadi pribadi yang bersyukur, ini loh. Ini keluarnya ini firman Tuhan, keluarnya ayat. Tapi kalau saudara-saudara kesandung gitu kan. Kesandung gitu kan. Si A kesandung. Ada yang kesandung itu langsung nyebut binatang. Ya kan? Ada. Karena ini isinya binatang. Ya. Ya. Ada kesandung itu asem gitu. Kalau dulu basio gitu kan. Ya. Lalu ada yang kesandung, haleluya. Saudara, ada nggak yang kesandung haleluya gitu kan? Haleluya. Saudara ada masalah, puji Tuhan. Lalu saudara kena sesuatu hal, oh Tuhan baik. Ketilang polisi, Tuhan baik. Ranti SIM, cari gitu kan. Jangan tidak punya SIM, Tuhan butakan mata polisi. Saya masih ingat ya dulu. Oh, itu ada dulu yang jemaat mana itu. Wah,
Jemaat bukan dari sini. Oh, saksi di sini. Oh, saya masih ingat di sini. Pak Fitri dulu di situ. Saya masih ingat dulu. Saya di sini. Pak Fitri di sini. Saya berdoa, Tuhan butakan mata polisi. Masa Tuhan jahat ya? Semua polisi matanya dibutakan itu kan. Ya sebenarnya enggak punya SIM ya. Kadang-kadang kita gini. Ketika kita bersyukur kita menyadari, oh ya kita enggak benar ini. Ya, enggak benar. Mesti harus bertobat. Amin. Ini. Sudahkah saudara bersyukur? Harusnya kita warnai hidup kita dengan bersyukur. Yang terakhir, dengan bersyukur semua ketakutan, kekhawatiran hilang. Hilang. Ya. Kadang saya sama istri jujur saudara, ya. Kadang jemaat kan melihat saya sebagai gembala ini saudara lihat dari apa yang ada di luar. Kadang kita juga punya pergumulan, ya punya pergumulan. Ya pergumulan itu sama. Ya, dengan saudara-saudara. Ya, dengan anak-anak kuliah ya. Itu juga kita juga kadang-kadang ada pergumulan saudara. Ya. Dengan banyaknya biaya yang harus kita keluarkan, kita juga ada pergumulan. Yes, bersyukur saja, bersyukur. Karena apa? Kalau kita bersungut-sungut, justru Tuhan itu menyebut kita sebagai umat yang jahat. Ya. Ketika kita bersyukur, kita sedang membiarkan Tuhan kuasanya, pribadinya mengendalikan hidup kita. Dengan kita bersyukur, ada kuasa di balik ucapan syukur itu. Dan akhirnya dengan bersyukur, ketakutan itu hilang, kekhawatiran hilang. Amin. Tuhan, saya bersyukur ya untuk kebutuhan keuangan ke depan. Saya bersyukur. Pak, apa bersyukur itu lalu duitnya turun dari surga? Wah nanti tiba gedebok gitu sak gepok. Enggak. Tapi saudara dengan bersyukur saudara-saudara, saudara punya hati, punya kekuatan, punya semangat yang dari Tuhan. Dan Tuhan nanti akan buka jalan. Amin. Tapi dengan saudara khawatir, takut, murung, saudara lalu menyalahkan Tuhan, protes sana sini, akhirnya malah sudah jadi hubungan tidak baik. Wes ora apa-apa. Iki masalah iki serasa urusan Tuhan. Yang penting saya dipercaya boleh utangan gitu kan. Ya mungkin kalau utang 1, 2, 3 kali mungkin bisa saudara. Tapi kalau sebelum disaur ya utang lagi juga masalah gitu kan. Ini. Coba tanya, oh apa orang? Kalau utang belum disaur ya punya utang lagi, masalah. Manusia dalam hidup kita ada terbatasnya. Saudara kita, sedulur-sedulur ada batasnya. Ya. Tetapi ketika kita bersyukur, benar loh. Ketika kita bersyukur ada kuasa di dalam pengucapan syukur. Ayat yang indah itu Filipi 4 ayat 8. Coba ditayangkan, saudara buka dalam Alkitab saudara. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tuhan saya bersyukur. Apapun. Makanya bersyukur mesti menjadi gaya hidup orang percaya. Ibrani 13 ayat 15 juga katakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan Dia. Tanda dari orang bersyukur yaitu berdoa. Lalu beribadah kepada Tuhan. Bu Untari minggu kemarin mengatakan bahwa saluran berkat yaitu bekerja. Ya. Bekerja. Kalau hamba Tuhan salurannya apa? Melayani Tuhan. Hamba Tuhan tidak bekerja. Ya. Hamba Tuhan itu melayani Tuhan yang penting. Seberapa yang Tuhan percayakan. Itu yang disediakan Tuhan. Untuk menjadi berkat, memelihara hidupnya. Ya. Jemaat bekerja. Sama-sama saudara bekerja. Tapi ketika kita bekerja, bahwa Tuhan saya bekerja bukan dengan kekuatan saya. Saya bekerja ini oleh karena kemurahan Tuhan, berkati hidup saya,
Berkati jasmani saya supaya sehat, supaya ketika saya bekerja, Tuhan memberkati saya. Nanti kalau dapat hasil kerja, dia ngomongnya begini, karena Tuhan. Oh ini karena Tuhan. Tapi orang yang tidak menyadari karena Tuhan, dia ngomong gini, wah tak uang esok, tinggu bengi bengu, tinggu awan, dengkul, tinggu sikil, tinggu tangan gitu misalkan. Ibaratnya, wah tak uang kerja keras. Wah nanti malah bermasalah. Karena apa? Mengandalkan diri sendiri. Saudara, firman Tuhan hari ini jelas. Yuk kita bersyukur selalu. Mengucap syukur senantiasa. Apapun yang sedang terjadi, bersyukur. Saya tahu tidak mudah. Ya, apalagi saudara, pandemi COVID ini sudah banyak menghancurkan ekonomi. Tetapi ini mulai bangkit. Desember yang lalu, Presiden Jokowi mengatakan PPKM sudah berakhir. Berarti kita baru 3 bulan loh menikmati berakhirnya PPKM. Yuk kita memulai dengan bersyukur. Kemarin banyak yang cerita, Pak ini enggak panen Pak, panennya dikit, ada masalah ini. Pak ini ada kesulitan ini, iya. Kita tahu. Ya. Saudara, dalam masa-masa yang sulit kita bersyukur. Saya bersyukur ya, jemaat kita ini dalam menghadapi pandemi tidak ada konflik. Banyak yang lain ada konflik. Tapi kita ini tidak ada. Wis bersyukur. Seberapa yang Tuhan percayakan. Justru dalam masa pandemi ada lahir di gereja kita Radio Suara Pengharapan. Luar biasa. Saudara, seberapapun di antara saudara yang hari ini hadir maupun mendengarkan Radio Suara Pengharapan, saya melalui firman Tuhan ini berkata, dengan bersyukur kita menyadari Tuhan tidak pernah berhenti berurusan dengan hidup kita. Amin. Kalau kita enggak bersyukur, waduh, sudah saya hidup sendiri. Makanya ada lagu yang indah mengatakan, ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan tolong padaku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Pengakuan bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan, itu yang menjadikan kita selalu ingin dekat dengan Tuhan. Ada nyanyian juga, hanya dekat Allah saja, aku tenang. Ya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota benteng. Mari kita berdiri, kita bersama-sama. Kita tengadahkan tangan kita, arahkan hati kita pada Tuhan. Ku bersyukur Bapa, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, katakan ku bersyukur. Bapa, ku bersyukur
wanita memuji Tuhan. Keradasi kemara paradasi. Yesus, amin. Yes Tuhan, terima kasih. Yang pria, Bapa yang mengerti segala yang perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidup. Bersama-sama katakan, bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setiap di dalam mari semuanya, jangan ada yang berdiam diri. Jangan ada yang berdiam diri. Katakan, aku bersyukur Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku bersyukur Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari tengadahkan tanganmu. Angkat hatimu. Tuhan, kami mohon ampun kalau kadang kami mengeluh. Kalau kadang kami bersungut-sungut, kalau kata-kata kami kadang negatif, kadang kami menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kadang kami tidak bersyukur, mungkin kadang kami tidak beribadah, mungkin kadang kami juga lupa mempersembahkan semua yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Beri kepada kami hati yang bersyukur, hati yang beribadah, hati yang senantiasa mengingat kebaikan Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kalau ada di antara engkau hari ini yang sedang mengalami sebuah kesulitan-kesulitan, mengalami pergumulan-pergumulan, demi nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati, Tuhan menyediakan jalan yang keluar. Percayalah, Tuhan tidak pernah berdiam diri. Tuhan mengasihi engkau. Oleh karena kasihnya dia berikan nyawanya. Dia mati di kayu salib. Dia mengasihi engkau. Dia juga bangkit dan hidup. Tuhan menyediakan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Oleh karena kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu. Demi nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata, amin.